Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldirian dari Fakultas FKIP Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan Rekreasi. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Aswaja. Melanjutkan pembahasan kita yang sudah sampai ke bab 11 dengan materi tokoh dan representasi tasawuf Aswaja. Seperti biasa, saya akan membahas sedikit tentang tokoh dan representasi tasawuf Aswaja sebelum memasuki ke latihan-latihan soalnya. Dalam tradisi tasawuf Aswaja atau Ahlussunnah wal Jamaah, banyak tokoh besar yang menjadi representasi ajaran tasawuf yang moderat, seimbang dan sesuai dengan ajaran syariat Islam. Tasawuf dalam Aswaja mengedepankan pendekatan spiritual yang tetap berpijak pada Al-Quran dan Sunnah, tidak ekstrim dan menghindari penyimpangan akidah. Berikut ini adalah tokoh-tokoh dan representasi tasawuf Aswaja. Untuk tokoh-tokoh tasawuf Aswaja, yang pertama ada Al-Junaid Al-Baghdadi. Dijuluki Imam Al-Tasawuf, memiliki tasawuf sober atau tasawuf waras, mengedepankan syariat dan akhlak. Mengajarkan bahwa tasawuf adalah proses tazkiyah al-nafs atau penyucian jiwa dengan tetap memegang teguh hukum Islam. Kata-katanya itu terkenal, jalan kami ini terikat dengan Al-Quran dan Sunnah. Tokoh yang kedua ada Abu Hamid Al-Ghazali, menggabungkan tasawuf dengan ilmu kalam dan fikih, menulis karya monumental seperti Ihya Ulum Al-Din yang menjadi referensi utama dalam tasawuf Sunni, menyaring tasawuf dari ajaran-ajaran filsafat yang menyimpang dan membawa tasawuf kembali ke ajaran syariat. Reputasinya diterima oleh semua kalangan Sunni atau Asy'ariyah dan Maturidiyah. Yang ketiga ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, pendiri tarekat Qadiriyah, menekankan pentingnya amal soleh, zikir, dan taatan kepada Allah. Sering disebut dalam Khazanah Nahdlatul Ulama atau NU dan pesantren sebagai wali besar yang mewakili tasawuf syar'i. Tokoh yang keempat ada Imam Asy-Syadzili, pendiri tarekat Syadziliyah, mengajarkan keseimbangan antara hidup duniawi dan ukhrawi, membawa tasawuf ke masyarakat luas tanpa mengharuskan meninggalkan kehidupan sosialnya. Itu tadi adalah beberapa tokoh-tokoh tasawuf Aswaja. Sekarang kita membahas representasi tasawuf Aswaja. Tasawuf Aswaja dapat dipresentasikan dalam beberapa prinsip berikut. Yang pertama ada berlandaskan syariat. Tasawuf Aswaja tidak mengabaikan syariat Islam. Semua laku spiritual harus sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua ada tawasud atau moderasi. Tasawuf tidak ekstrim, tidak terlalu duniawi, tidak juga terlalu melarikan diri dari dunia. Dan yang ketiga ada takziyah al-nafs atau penyucian jiwa, yaitu fokus utama adalah membersihkan hati dari penyakit batin seperti riya, hasad, ujub, dan takabur. Nomor 4 ada akhlakul karimah. Tasawuf dalam Aswaja sangat menekankan pembentukan akhlak yang mulia sebagai buah dari pendekatan spiritual. Dan yang terakhir, berbasis jamaah dan tradisi. Tasawuf Aswaja hidup dalam komunitas seperti pesantren, tarekat, dan majelis zikir, bukan individualistik atau menyendiri. Ada juga lembaga dan tradisi kontemporer. Untuk Nahdlatul Ulama NU itu mewakili wajah tasawuf Aswaja di Indonesia. Banyak ulama NU yang mengembangkan tarekat mutabaroh, menjaga keseimbangan antara syariat, tarekat, dan hakikat. Sedangkan tarekat mutabaroh itu diakui secara sanad dan ajaran oleh ulama Aswaja. Contoh Qadiriyah, Naqsyabandiyah, Syadziliyah, dan Tijaniyah. Itu tadi adalah sedikit pembahasan dari materi tersebut.
Sekarang kita akan memasuki sesi latihan soal. Untuk soal yang pertama, jelaskan konsep tasawuf menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja, serta bagaimana konsep tersebut membedakan diri dari tasawuf yang menyimpang. Untuk jawabannya, tasawuf menurut Ahlussunnah wal Jamaah atau Aswaja adalah upaya penyucian jiwa atau tazkiyatun nafs dan pendekatan diri kepada Allah dengan jalan mengamalkan syariat secara lahir dan batin, serta mengasah akhlak yang mulia berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Aswaja memandang tasawuf sebagai bagian integral dari Islam, bukan sekedar latihan spiritual bebas nilai. Tokoh-tokoh seperti Imam Al-Ghazali dan Al-Junaid Al-Baghdadi menekankan betapa pentingnya keselarasan antara syariat, torekot, dan hakikat. Tasawuf hulu atau ekstrim atau menyimpang adalah tasawuf yang pertama mengabaikan syariat seperti tidak sholat karena merasa telah dekat dengan Tuhan, atau ittihad, hulul, menyatakan diri fana hingga mengklaim dirinya Tuhan, mengadopsi paham wahdatul wujud secara ekstrim, hingga meniadakan perbedaan makhluk dan kholik. Aswaja menolak tasawuf model ini karena sangat bertentangan dengan prinsip tauhid dan syariat. Untuk soal yang kedua, uraikan sedikit peran Imam Al-Ghazali dalam membentuk corak tasawuf yang sesuai dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, dan sebutkan salah satu karya penting beliau. Untuk jawabannya, Imam Al-Ghazali berperan besar dalam memformulasikan tasawuf yang sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Ia menempatkan tasawuf dalam kerangka ilmiah dan syar'i dengan menyaring pengaruh filsafat yang sangat merusak akidah umat. Perannya ditandai dengan usaha menyatukan ilmu kalam atau akidah, fikih, dan tasawuf dalam satu kesatuan. Ia mengkritik para sufi ekstrim yang menyimpang dari syariat, serta mengkritik para ahli fikih yang kering dari sisi batin. Untuk salah satu karya monumentalnya adalah Ihya Ulum Al-Din yang menggabungkan pengetahuan fikih, tasawuf, dan akhlak. Kitab ini menjadi rujukan utama pesantren dan madrasah di lingkungan Aswaja hingga saat ini. Itu untuk jawaban soal yang kedua. Kita masuk soal yang ketiga, yaitu bandingkan antara pendekatan tasawuf Al-Junaid Al-Baghdadi dengan tokoh-tokoh tasawuf falsafi seperti Ibnu Arabi. Untuk jawabannya, Al-Junaid Al-Baghdadi adalah tokoh sentral tasawuf Sunni atau Aswaja yang menganut pendekatan tasawuf Sufi sober, yakni tasawuf yang rasional, moderat, dan tunduk pada hukum syariat. Ia menekankan bahwa pengalaman spiritual harus selalu dikendalikan dan diverifikasi dengan syariat. Sementara itu, tokoh tasawuf falsafi seperti Ibnu Arabi itu dikenal dengan konsep wahdatul wujud atau kesatuan eksistensi yang lebih bersifat metafisik dan filosofis. Tasawuf falsafi cenderung menekankan pengalaman batin yang mendalam, hingga kadang menghasilkan ungkapan-ungkapan kontroversial seperti penyebutan makhluk dan Tuhan. Jadi perbedaan utamanya adalah Al-Junaid itu tasawuf praktis, fokus pada akhlak dan ibadah syar'i, sedangkan Ibnu Arabi yaitu adalah tasawuf filosofis, fokus pada hakikat wujud dan mistisme metafisik. Tasawuf Aswaja itu cenderung mengikuti pendekatan Al-Junaid karena lebih aman dari penyimpangan akidah. Itu tadi adalah beberapa latihan soal dari materi tokoh dan representasi tasawuf Aswaja. Saya kira cukup sekian pembahasan saya pada materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.